Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5078, 5079, 5080. Pada saat yang sama, di kamar tidur Mo Qingyun, dia mulai menyiapkan tempat tidur untuk Dev. Dev, sebaiknya kamu pergi secepatnya besok. Mo Qingyun berkata dengan cemas, sepupuku berpikiran sempit, dia pasti akan membalas dendam padamu. Namun, Dev tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru, aku ingin melihat trik apa yang bisa dia mainkan. Tapi, Dev menyela, jangan khawatir. Setelah besok, tidak ada seorang pun di keluarga Mo yang akan memaksamu untuk menikah. Mo Qingyun tertegun, entah mengapa, dia melihat jejak hawa dingin yang mendebarkan di mata Dev. Bahkan jika aku menikah, aku tidak akan memberikan seluruh tubuhku kepada Tianqi, apakah kamu mengerti? Mo Qingyun menatap Dev dengan penuh kasih sayang. Dev mengangguk dan berkata, aku mengerti, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah itu, Dev menekan Mo Qingyun di bawahnya. Mo Qingyun tidak melawan. Dia telah lama menunggu Dev, menunggu cinta Dev. Malam ini berlalu dengan cepat dan lambat, hingga tak terasa 10.000 untaian kalimat indah terucap tapi tersebar bagaikan 1 juta koin abadi yang dibuang dengan sia-sia. Pada saat baik Dev maupun Mo Qingyun tidak menyadari bahwa di luar pintu, Mo Wuji berdiri diam. Ekspresinya terkadang sedih, terkadang senang. Keesokan paginya, Mo Wuji memanggil semua pemimpin keluarga Mo ke aula pertemuan. Dia telah memutuskan untuk membiarkan Mo Qingyun mengikuti Dev, lagi pula, keduanya telah berlatih kultivasi ganda tadi malam. Jika Mo Qingyun dikirim ke paviliun Tianyuan, diperkirakan paviliun Tianyuan tidak akan menghargainya. Ketika Tianqi tahu bahwa Mo Qingyun bukan lagi seorang gadis besar, dia pasti akan melampiaskan amarahnya pada keluarga Mo. Dev dan Mo Qingyun juga datang, dan keduanya berdiri di satu sisi aula. Semuanya, aku memanggil kalian pagi ini untuk memberitahu kalian bahwa putriku Qingyun akan bersama Tuan Chen ini. Aku tidak akan mengirimnya ke paviliun Tianyuan, aku juga tidak akan memaksanya untuk menikah dengan Tianqi, pria biseksual itu. Mo Wuji berkata kepada semua orang. Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua terkejut. Mo Qingyun dan Dev juga tercengang, terutama Mo Qingyun, dia tidak menyangka ayahnya akan membuat keputusan seperti itu. Mo Qingchen berdiri dan berkata, Paman, tahukah kamu bahwa keputusanmu akan merugikan seluruh keluargamu? Paviliun Tianyuan tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Pada saat itu, aku khawatir keluarga Mo kita akan benar-benar menghilang dari alam surgawi tingkat kedua. Bersamaan dengan kata-kata Mo Qingyun yang mengkhawatirkan, anggota senior keluarga Mo lainnya juga angkat bicara. Tuan, ini tidak bisa dilakukan. Kamu harus mempertimbangkan seluruh keluarga Mo. Apa yang salah dengan wanita tertua pergi ke paviliun Tianyuan? Lebih baik daripada orang asing ini. Semua orang di keluarga Mo menghentikannya. Wajah Mo Wuji sangat jelek. Dia bisa merasakan bahwa sebagian besar anggota senior keluarga Mo ini telah disuap oleh Mo Qingchen dan mengikuti keponakannya. Baiklah, jangan bahas itu sekarang. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika Qingyun dikirim ke paviliun Tianyuan tidak akan menginginkannya. Tadi malam, Qingyun telah berlatih kultivasi ganda dengan Tuan Muda Chen. Sekarang dia adalah wanitanya Tuan Muda Chen. Mo Wuji berkata sambil melambaikan tangannya. Ketika Mo Qingyun mendengar ini, wajahnya memerah. Dev juga sangat malu, dia tidur dengan putri orang lain, dan ayahnya tahu tentang itu di luar. Keluargamu semua terkejut, dan mereka semua tampak panik. Jika mereka membuat paviliun Tianyuan marah, mereka tidak akan mampu menahan amarah paviliun Tianyuan. Tepat ketika keluarga Mo berdebat di aula pertemuan. Di sebuah ruangan di paviliun Tianyuan, Tianqi masih terluka dan belum pulih sepenuhnya. Tetua Tong mengeluarkan botol porselen dan melemparkannya. Minumlah pil ini, itu akan baik untuk lukamu, kata Tetua Tong. Penatua Tong, sekarang Dev bersama Mo Qingyun, mereka semua ada di keluarga Mo, apa yang harus kita lakukan? Tianqi bertanya sambil membuka botol porselen dan menuangkan pil ke dalam mulutnya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja kita akan pergi ke keluarga Mo untuk meminta penjelasan, kata Tetua Tong. Tapi bukankah Tuan Paviliun mengatakan bahwa kita tidak bisa berurusan dengan Dev lagi? Kalau tidak, aku akan kehilangan gelarku sebagai seorang jenius. Meskipun Tianqi sedang murung dan telah membunuh banyak orang, dia tetap menaati perintah penguasa paviliun. Dia tidak berani menentang keinginan penguasa paviliun. Mata Tetua Tong dipenuhi dengan niat membunuh, kita hanya akan mendatangi keluarga Mo untuk mencari keadilan. Kita tidak akan repot-repot dengan Dev.
Jika Dev mengambil inisiatif untuk berdiri, itu bukan salah kita, mari kita bawa lebih banyak orang bersama kita. Tidak apa-apa jika Dev berperilaku baik, tetapi jika dia berani mencampuri urusan keluarga Mo, maka kita akan menyelesaikan semua dendam baru dan lama bersama-sama. Oke, Tianqi mengangguk. Sementara itu di aula pertemuan keluarga Mo. Mo Wuji tampak dingin dan ingin membubarkan semua orang dengan paksa. Tidak perlu melanjutkan pertemuan ini. Namun, saat Mo Wuji hendak berbicara, langit di luar aula pertemuan keluarga Mo tiba-tiba menjadi gelap, dan lebih dari selusin sosok berjubah abu-abu muncul bagaikan awan gelap. Tetua Tong yang memimpin berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tatapan matanya yang sinis mengamati semua orang di aula, dan akhirnya tertuju pada wajah Mo Wuji. Pupil mata Mo Wuji tiba-tiba mengecil, jakunnya berguling saat dia melangkah 2 langkah ke depan, sol sepatunya mengeluarkan suara keras saat bergesekan dengan lempengan batu biru. Dia mengangkat tangannya dan membungkuk dengan upaya untuk tetap tenang, tetapi suaranya bergetar tanpa terasa. Penatua Tong dan Tuan Muda Tianqi, aku merasa terhormat atas kedatangan kalian di sini. Rumah sederhana keluarga Mo merasa terhormat. Semoga rumahmu yang sederhana ini dihormati. Tetua Tong mencibir, dan embusan angin bertiup saat lengan bajunya berkibar, tiba-tiba menyela kata-kata Mo Wuji. Dia muncul di udara, dan setiap langkahnya seakan-akan menginjak jantung Mo Wuji. Mo Wuji, kamu keluarga Mo benar-benar pemberani. Tianqi mengikutinya dari dekat, wajahnya sehitam bilah pisau beracun, menatap Mo Qingyun dengan tatapan mata yang nyaris menusuk. Luka yang dideritanya dari Dev masih terasa sakit, dan matanya merah karena amarahnya. Mo Qingyun, kamu hebat. Mo Wuji berkeringat deras. Dia melihat sekilas putrinya bersembunyi di belakang Dev dan menggertakkan giginya. Penatua Tong, masalah ini ada kesalahpahaman. Salah paham. Tetua Tong tiba-tiba mengangkat tangannya, dan aliran kekuatan spiritual berubah menjadi cambuk panjang dan mencambuk pilar kuil, menyebabkan kerikil beterbangan dan semua orang mundur karena terkejut. Dia menunjuk ujung hidung Mo Wuji dan berkata, apakah pertunangan dengan Paviliun Tianyuan bisa disalahpahami? Izinkan aku bertanya, apakah Mo Qingyun berlatih kultivasi ganda dengan pria liar ini? 3 kata terakhir menghantam aula bagaikan palu berat, dan para pemimpin keluarga Mo langsung geram. Mereka tidak menyangka Paviliun Tianyuan juga tahu tentang ini. Mata Mo Qingchen berkedip, dan dia mengambil kesempatan untuk mengambil setengah langkah maju. Senyum sinis muncul di sudut bibirnya. Wajah Mo Wuji sepucat kertas. Dia terhuyung mundur setengah langkah, mengepalkan tinjunya erat-erat di balik lengan bajunya untuk mencegah dirinya jatuh. Dia tidak berani menatap Mo Qingyun, tetapi harus berbicara, memang benar. Tapi Penatua Tong, ini adalah keinginan putriku sendiri, dan keluarga Mo tidak dapat menghentikannya. Tidak bisa menghentikannya. Tianqi sangat marah, dan bola api biru mengembun di ujung jarinya. Wanita Tianqi-ku telah ditiduri oleh orang lain, dan kamu bilang aku tidak bisa menghentikannya. Api menghantam tanah dengan bunyi, bang, dan langsung membakar lubang hangus. Hari ini aku akan membuat keluarga Mo menghilang. Perkataan Tianqi membuat semua orang di keluarga Mo gemetar ketakutan. Mereka tahu bahwa Paviliun Tianyuan benar-benar marah, kalau tidak, begitu banyak master tidak akan datang. Mo Qingchen berdiri dan berkata, Tuan Tianqi, tenanglah. Masalah ini sepenuhnya dilakukan oleh Mo Wuji sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Mo lainnya. Tapi dia adalah kepala keluarga Mo. Jika dia memintamu untuk menyerang Paviliun Tianyuanku, apa kamu tidak akan mendengarkannya? Tetua Tong bertanya pada Mo Qingchen. Kedua orang itu jelas-jelas menyutradarai dan berakting dalam drama mereka sendiri. Mereka tahu latar belakang masing-masing, tetapi mereka berpura-pura tidak tahu apa-apa. Mo Qingchen menoleh dan menatap Mo Wuji, tatapan matanya penuh dengan kekejaman. Paman, kamu tidak punya cara untuk mengatur keluarga, dan kamu telah membiarkan putrimu merusak reputasi keluarga Mo, dan kamu bahkan telah mengabaikan keselamatan keluarga, jadi aku hanya bisa membunuh kerabatku demi keadilan. Sekarang, biarkan aku menjadi kepala keluarga Mo. Begitu pernyataan ini dibuat, separuh senior keluarga Mo menyetujuinya. Mo Qingchen telah menyuap orang-orang ini secara diam-diam sejak lama, dan sekarang saatnya telah tiba, mereka langsung menyerang secara berkelompok. Tindakan kepala keluarga ini sungguh tidak pantas. Keluarga Mo tidak dapat dihancurkan oleh dia sendiri. Silakan minta kepada Tuan Tianqi untuk membuat keputusan bagi keluarga Mo. Beberapa senior keluarga Mo berteriak. Mo Wuji membelalakkan matanya, menatap wajah-wajah yang dulu tunduk padanya tetapi sekarang penuh pengkhianatan, dan dia merasa pusing. Dia terhuyung dan berpegangan pada pilar aula, kukunya hampir menancap di telapak tangannya. Kalian benar-benar. Ayah, Mo Qingyun berseru dan ingin melangkah maju tetapi ditarik dengan lembut oleh Dev. Dia menoleh ke arah Dev, namun melihat bahwa dia tampak tenang, bahkan ada sedikit seringai di sudut bibirnya. Dev telah lama mengetahui bahwa Mo Qingchen pasti berhubungan secara rahasia dengan Tetua Tong dan yang lainnya, dengan tujuan merebut posisi patriark. Apakah kamu sudah selesai? Dev akhirnya angkat bicara.
sorot matanya penuh dengan penghinaan, sekelompok badut, beraninya kalian mempermainkan mereka. Kamu sudah membicarakan ini, kan? Kenapa kamu berpura-pura munafik? Dan kalian berdua jenderal yang kalah, mengapa kalian tidak belajar dari kesalahan kalian? Perkataan Dev mengejutkan semua orang di keluarga Mo. Terutama Mo Qingchen, dia tidak tahu bahwa Dev telah mengikuti Tetua Tong untuk bertarung melawan Tianqi. Dan tampaknya Dev telah mengalahkan mereka berdua. Pupil mata Tetua Tong tiba-tiba mengecil dan tanpa sadar dia mundur setengah langkah. Kekalahan yang dideritanya di tangan Dev masih segar dalam ingatannya. Melihat aura yang melonjak di sekelilingnya, dia benar-benar merasakan tekanan seolah-olah dia sedang menghadapi gunung. Namun, karena dia pikir selusin master yang dia bawa hari ini semuanya adalah master alam dispersi keabadian tingkat kelima, dia menggertakkan giginya dan mencibir, "Dev, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melawan pavilion Tianyuanku sendirian?" Meskipun mereka tahu bahwa Dev mampu bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi, dengan jumlah mereka yang begitu banyak, Dev jelas bukan tandingan mereka. Bahkan seekor harimau pun tidak dapat melawan jumlah bertarung. Dev mengangkat alisnya dan menjentikkan ujung jarinya. Cahaya keemasan melewati telinga Tetua Tong dan memotong sehelai rambut putihnya. "Hanya mengandalkanmu, dasar sampah." Tianqi sangat marah, "Bunuh dia untukku." Sebelum dia selesai berbicara, lebih dari 10 sosok menyerang pada saat yang sama. Segala macam aura mengerikan menghantam Dev seperti hujan badai, dan seluruh aula pertemuan langsung berubah menjadi abu. Wajah Mo Qingyun memucat, dan tanpa sadar dia ingin menerjang maju, namun ditahan oleh Mo Wuji. Dia tahu jika Mo Qingyun menyerbu maju, dia akan mati sia-sia. Sekarang tergantung pada kekuatan Dev sendiri. Terlihat cahaya keemasan muncul di sekitar Dev di beberapa titik, dan kemudian sisik emas menutupi seluruh tubuh Dev. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan telah diaktifkan. Pada saat yang sama, dua aliran kabut hitam keluar dari tubuh Dev dan langsung berubah menjadi dua prajurit. Kedua prajurit itu memegang pedang besar dan langsung menebas aura kekerasan itu. Aura yang hilang itu menghantam Dev, namun Dev tidak bersembunyi atau menghindar, dan tetap teguh seperti batu. "Ini, bagaimana ini mungkin?" Mo Qingchen tertegun dan tanpa sadar melangkah mundur, namun bertemu dengan tatapan dingin Tianqi. Tetua Tong mengerutkan kening dan merasa makin takut. Selusin atau lebih kultivator alam dispersi keabadian tingkat 5 tidak bisa menggoyahkan Dev sama sekali. Terutama kedua patung prajurit ini, mereka terlalu keterlaluan. Melihat ini, tubuh Mo Wuji sedikit gemetar karena gembira. Dia sudah lama melihat bahwa Dev luar biasa, tetapi dia tidak menyangka dia begitu hebat. Dan tampaknya dia telah membuat taruhan yang tepat. "Hanya itu saja yang dapat kamu lakukan." Dev mencibir dan mengangkat tangannya dan melambai ringan. Hembusan aura tiba-tiba menyebar dan menyerbu ke sekeliling bagaikan air pasang. Para master pavilion Tianyuan yang mengepung mereka didorong menjauh oleh tangan raksasa tak terlihat dan terlempar mundur satu demi satu. Saat para master pavilion Tianyuan itu terbang mundur, dua orang prajurit juga melompat. Lebih dari selusin master dari pavilion Tianyuan mengikuti kedua patung prajurit itu untuk bertarung bersama. Namun, begitu pertempuran dimulai, lebih dari selusin master dari pavilion Tianyuan merasakan tekanan. Bagaimanapun, kedua prajurit ini tidak hidup, tidak punya pikiran, dan tidak takut mati. Diiringi teriakan, para master pavilion Tianyuan mulai berjatuhan satu demi satu. Bersambung.